ingin kita kehidupan yang baik. Ingin kita kehidupan yang mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Itulah bedanya Bapak dan Ibu, doa orang yang beriman dengan doa orang yang tidak beriman. Kalau doa orang yang tidak beriman, dia hanya sebatas untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan hanya di dunia saja. Tetapi orang yang beriman tidak hanya untuk dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah itu Bapak dan Ibu. Sebab orang yang beriman itu menyadari bahwa dunia inilah proses untuk akhirat. Kepingin dua-duanya. Kepingin baik untuk di dunia, kepingin sukses untuk di dunia, kepingin sukses untuk akhirat kelak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah istimewanya orang yang beriman. Selalu bergandeng yang dua ini, fid dunya wal akhirah. Dunia ini adalah jalan, tariqul akhirah, jalan menuju akhirat. Nah, sekali lagi, kita yang beriman ingin selalu mendapat kebaikan, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa-doa yang telah kita ucapkan, kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda orang mendapat kebahagiaan itu, nah, menurut Syekh Muhammad At-Tamimi, paling tidak ada 3 tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan itu Bapak dan Ibu. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di dalam hal yang 3 ini. Kita yakin dan percaya, kita berusaha untuk berada di posisi itu. Yang pertama, bila mendapat nikmat selalu bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada kita, muncul dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, kita tetap bersyukur. Apalagi besar, tetap juga bersyukur. Allah sudah berjanji dengan hakikat syukur ini Bapak dan Ibu, apabila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Tetapi akibatnya apabila kita tidak bersyukur, kata Allah, inna azabila syadid. Tunggulah, azabku sangat pedih. Kalau sudah muncul rasa syukur kita dalam hidup ini Bapak dan Ibu, dunia ini akan terasa nyaman, tentram, keluarga tetap akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Muncul rasa syukur. Kalau untuk urusan dunia kita lihat ke bawah, untuk akhirat kita melihat ke atas. Kok sebulan begitu banyak waktunya untuk beribadah. Saya kepingin sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Salat sunatnya banyak, salat rawatibnya tidak terlupakan, duhanya makmur, tahajudnya mungkin demikian juga.
Jadi kalau untuk urusan akhirat, kita dibolehkan oleh Rasulullah, dibolehkan dalam agama kita untuk melihat ke atas. Tapi untuk urusan dunia dianjurkan untuk melihat ke bawah. Yang kedua, bila mendapat musibah, bersabar, selalu bersabar. Musibah identik dengan ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada kita. Sebab seorang hamba Allah itu tidak sempurna kalau belum ada ujian. Ada ujian dulu. Itulah diuji iman kita. Mendapat musibah, kita itu selalu bersabar. Dapat kemalingan, kecopetan, perampokan dan sebagainya. Bahkan kalau anak-anak awak tak dapat sekolah, tak dapat lulus ujian, itu ujian. Mungkin besok di depannya lebih baik lagi yang Allah berikan. Selalu menyandarkan kepada Allah rasa syukur itu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun musibah itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Musibah itu tidak hanya sebatas kematian saja, tetapi semua aspek kehidupan yang tidak kita inginkan datangnya itu termasuk musibah kepada kita. Bahkan di satu sisi nikmat pun tergolong musibah. Sebab Abu Bakar, Umar bin Khattab setelah terpilih menjadi khalifah itu beliau membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu seorang khalifah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakannya. Mudah-mudahan dia bisa melewati dengan baik. Itulah intinya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, apabila berdosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Selalu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam yang fana ini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, yang tidak luput daripada dosa dan noda. Nabi Muhammad pun beliau sudah dijamin orang yang tidak berdosa, orang yang maksum, tetapi tetap dia Rasulullah itu selalu beristighfar, bermohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Begitu banyak dosa-dosa awak Bapak dan Ibu. Untuk itu kita disuruh untuk bersegera, bercepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat untuk selalu bermohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan, dengan kekilafan kita, dengan dosa-dosa kita yang kita perbuat. Bersegera. Kalau tunggu menunggu untuk bertaubat inilah masalah bagi kita Bapak dan Ibu. Oh nantilah saya kalau umur sudah sekian tahun, saya akan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Alhamdulillah kalau target itu dapat, umur sekian 60 tahun kita dapat bertaubat. Tapi harapan wak panihku sampai sore tengah hari dah hujan. Mumbang jatuh kalapo jatuh aba akabalai. Kaba alai awak lu sempat menunaikan niat awak untuk bertaubat kepada Allah. Itulah rahasia Allah. Kita disuruh untuk cepat-cepat bertaubat. Kita tidak tahu kehidupan ini Bapak dan Ibu. Tak tahu. Apa yang akan terjadi besok pagi kita tidak tahu. Kemarin itu Bapak dan Ibu ada suatu peristiwa di kampung. Jam siap subuh ini Bapak dan Ibu
sempat juga melihat jamaah yang sakit. Ibu itu seorang jamaah yang tetap, yang rutin, jarang untuk meninggalkan jamaah subuh itu. Siap subuh pergi membezuk, ada salah seorang jamaah yang sakit. Setelah pulang dari melihat jamaah yang sakit itu jam-jam 8, mungkin itu sebagai alasan, sebab yang diberikan Allah. Terpeleset setelah keluar dari kamar mandi, langsung tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita untuk selalu bersegera, bercepat-cepat untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat, untuk memantapkan diri kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Itulah harapan kita, itulah cita-cita kita. Mudah-mudahan itu dapat kita capai, dapat kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak dan Ibu. Banyak maaf kultum kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت من